Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari pesepak bola Bambang Pamungkas. Pria yang akrab disapa BP ini mengeluarkan anak pertama Jen Abel dari pernikahan dengan istri pertamanya dari kartu keluarga. Keputusan ayahnya tersebut sontak membuat putrinya itu terkejut. Abel yang kini tengah mengambil studi kuliah di kota Solo pun sontak langsung berangkat ke Jakarta untuk menemui ayahnya yang tinggal di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Namun sesampainya di Jakarta, justru kenyataan pahitlah yang diterima putri sulung Bambang tersebut. Sesampai di depan rumah, sang ayah ternyata tidak membukakan pintu rumahnya, meski Jen hanya sekedar ingin mencari tahu keputusan ayahnya tersebut. Sementara itu, lewat kuasa hukumnya, Bambang membantah berita yang beredar. Aku ke rumah ayah kemarin, 2 hari itu ternyata nggak dibukain pintu. Ada suara orang masak, ada suara mereka ngobrol, ada suara anjingnya juga. Maksudnya, ya nggak mungkin kan itu suara setan masak gitu kan. Maksudnya syaitan masak, wah canggih banget, lapar gimana. Akhirnya aku telepon ayah dan itu cuma berdering, gak diangkat. Terus di chat juga centang 2 tapi gak dibalas. Akhirnya aku tanya ke Bude, ini katanya mau dipindahin ke Solo, udah datang surat permohonan pindahnya belum? Aku maksudnya kan ada surat permohonan pindah kan, pindah dari Jakarta ke Solo. Terus belum, suratnya belum sampai sini kata Bude gitu. Terus oh belum sampai kan, aku otomatis ngejar ayah dong buat segera untuk diurus, tapi memang ayah nggak bisa dihubungi. Kabar dikeluarkan nama Jen Abel dari kartu keluarga diketahui saat dirinya hendak memperbaharui di aplikasi ojek online yang memintanya melampirkan nomor induk kependudukan atau NIK. Namun apa yang terjadi? Jen gagal memperbaharui aplikasi karena IKTP atas namanya tidak terdaftar di Disduk Capil wilayah tempat tinggalnya. Menurutnya, komunikasi terputus antara dirinya dan sang ayah terjadi sejak akhir Juli lalu. Panggilan dan SMS yang dilayangkannya pun tidak mendapat tanggapan dari Bambang. Aku baru tahu itu pas aku mau memperbarui aplikasi online, terus pas foto EKTP, terus foto EKTP sama orangnya itu kan ternyata nggak bisa, terus dapat notifikasi kalau EKTP tidak sesuai dengan Dukcapil. Aku bingung dong, kenapa nih, pas kan kemarin baik-baik aja gitu kan. Terus akhirnya aku tanya ke kelurahan kalau memang benar sudah dikeluarkan. Siapa yang ngurus pak? Oh dengan Pak RT katanya gitu. Terus oh yaudah akhirnya aku cari dong nomornya Pak RT. Terus aku tanya Pak RT, pak katanya bapak yang ngurus permohonan pindah saya dari kakak. Terus Pak RT bilang, oh iya memang saya yang ngurus, saya yang bikin surat pengantarnya, dan itu atas permintaan dari orang tua. Hubungannya terputus itu sejak Juli. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, saat Jen duduk di bangku sekolah menengah atas setelah mendengar rencana ayahnya untuk memindahkan dirinya ke Solo. Hal itu semata untuk memudahkan administrasinya. Namun waktu berjalan, rencana tersebut tak terdengar kabarnya lagi, hingga tahu-tahu Bambang menghapus nama Jen di daftar kakak. Bahwa bukan dikeluarkan ya, bukan kemudian dicoret dari kartu keluarga, enggak ada istilah itu tidak benar. Apalagi yang isunya adalah yang melakukan pencoretan pengajuannya itu adalah Mbak Dewi, istrinya Bang PP kan, itu enggak benar. Yang benar adalah ini kan anaknya si Abel ini kan tidak pernah tinggal serumah di situ ya. Terus dia sekarang juga pendidikan ada di Solo ya, untuk mempermudah administrasi aja waktu itu. Jadi ya sudah ini aja dibuatin surat pindah aja, pindah kependudukan. Jadi bukan dicoret sih. Dulu sempat dibicarakan waktu aku SMA untuk memindahkan aku ke Solo biar administrasinya gampang, terus kalau mengurus apa-apa gampang. Dulu memang sempat dibicarakan. Cuma kan setelah itu nggak ada kabar lagi nih, udah kayak terkubur. Dan kupikir emang nggak jadi kan, dan aku berpikir bentar lagi lulus nih. Akhirnya aku bikin rencana dong, kalau aku mau balik ke Jakarta, aku mau bisnis, aku mau intinya stay di Jakarta lagi gitu loh. Jadi, pas pertama itu kaget pasti kan, maksudnya wah kok bisa, siapa nih, karena aku juga nggak dikomunikasiin kan siapa yang ngeluarin, siapa yang itu kan aku awalnya nggak tahu. Terus sedih, sakit hati, ya udah sih, maksudnya hari itu aja. Sekarang udah nggak sakit hati lagi. Tapi setelah aku masuk, maksudnya setelah aku mencoba ke rumah ayah waktu itu 2 hari itu, sakit hati lagi gitu. Kayak
segitunya amat sih nggak mau ketemu sama aku. Nah, kita belum sampai tanya sama Abel juga ya, konfirmasi atau minta klarifikasi sama Abel, bener nggak itu statementnya, tiba-tiba kaget. Orang kan tinggal bikin statement kan bisa-bisa aja. Tentu saja keputusan mendadak yang diambil Bambang tersebut membuat Abel kecewa dan terkesan mendadak. Benarkah keputusan mantan pesepak bola yang pernah menjadi bintang lapangan itu terkait posisi Abel yang pernah menjadi saksi kasus asal-usul anak yang dilaporkan mantan istri Siri Bambang, Amalia Fujiwati? Abel disebut-sebut hadir di pernikahan Siri yang tidak diakui Bambang hingga saat ini. Dan posisi Bambang saat ini berstatus sebagai suami sah dari wanita bernama Tribuana Tunggadewi atau istri keduanya saat ini. Konflik antara bapak dan anak ini juga menguak cerita lain kalau hubungan Abel dengan Dewi, istri Bambang saat ini tidak berjalan harmonis. Abel yang telah ditinggal ibu kandungnya meninggal merasa kecewa karena sebagai ayah, Bambang tidak bersikap adil dalam memperlakukan dirinya dan anak lainnya. Bahkan tersiar kabar pula kalau Bambang sudah tidak mengirim uang nafkah bulanan ke putrinya tersebut. Enggak lah, enggak bener lah. Kalau bulan Juni masih ada lah. Ya tinggal tunjukin aja buktinya dia nerima apa enggak. Intinya gini lah, sebenarnya dari kita tidak bisa statement yang terlalu panjang ya tentang itu. Karena saya belum cross check benar ya ininya seperti apa. Takut nanti malah ada miss dalam memberikan informasi. Cuma sepengetahuan kita itu dia jalan terus kok ininya. Karena kan dia perlu untuk kosan, perlu untuk biaya sekolah segala macam. Sekolahnya dia udah dilunasin kok sama Bang Bio. Yang buat aku bertahan tuh pertama ibuku sih, maksudnya ibu kandungku ya, maksudnya kan ibu udah almarhum. Terus aku juga mikir kayak enggak lah, jangan sampai bikin ibu gue kecewa di sana. Maksudnya kan pasti kan ibu gue juga berharap didoain, terus gue jadi anak soleha gitu kan, maksudnya berharap yang baik-baik lah buat gue kan. Sementara itu, Amalia, istri Siri yang tidak diakui Bambang, menyatakan siap menerima Abel jika ingin tinggal bersamanya. Amalia pun berharap Bambang membuka pintu hatinya agar bisa menyelesaikan masalah dengan putrinya. Kalau support buat Abel sih aku lebih kasih nasihat aja sih buat Abel supaya dia lebih banyak berdoa sama Allah ya kan, supaya maksudnya masalahnya itu cepat selesai, hatinya juga dilembutkan, hati ayahnya juga ya kan, Bambang Pamungkas juga dilembutkan, semoga baik lagi sama Abel. Karena gimana pun kan Abel adalah anaknya ya kan, maksudnya masa kalau misalkan yang tadinya hubungannya baik jadi nggak baik kalah cuman karena misalkan Abel deket sama saya. Maksudnya jangan seperti itu. Abel itu dia berdiri untuk membela adik-adiknya, untuk menyayangi adik-adiknya, makanya dia memberikan fakta di persidangan ya. Semoga Abel dikuatkan hatinya ya, walaupun mungkin saat ini dia dikeluarkan dari kartu keluarga, yaitu anggaplah ya udahlah, anggap bukan masalah aja lah. Yang penting dia sekarang coba urus ke Dukcapil Pemprov DKI ya kan, dia urus sendiri nggak apa-apa kalaupun ayahnya tidak mengurus. Jadi maksudnya biar ini Abel coba selesaiin sendiri gitu kan, dan semoga nanti suatu saat nanti bapaknya akan terbuka lagi hatinya. Aku udah gak ada kata-kata lagi sih buat ayah, maksudnya ya udah speechless, udah hopeless. Jadi nggak berharap apa-apa sama ayah, cuma untuk mendoakan pastilah ya, maksudnya ya orang tua kan pasti butuh doa anaknya kan. Makanya tiap sholat tuh pasti aku kayak kadang suka bertanya kayak, ya Allah kenapa ayah tuh gini banget, tolong dibukakan pintunya untuk segera sadar, diberi hidayah, terus semoga masalahnya cepat selesai dan ya yang terbaik lah buat keluarga ini, buat keluarga yang di sana juga.